Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidus syuhur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang pertama di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, yang dimana tadi ketika bangun subuh kita membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya kembali setelah saya dimatikan tadi malam. Kita hidup kembali. Karena tidur itu adalah mati kecil. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah Masjid Baitur Rahman. Sejatinya mengundang saya yang kedua kalinya di Timika ini satu apresiasi bagi saya pribadi. Yang saya ingin kaji pada kesempatan yang berbahagia ini adalah satu kitab yang dulunya kita pelajari di pesantren. Sekalipun ilmu yang saya miliki ini sangat dangkal, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari apa yang dulunya kita pelajari dari guru-guru kita yang faqih, paham, sanad keilmuannya bersambung. Tidak hanya belajar secara otodidak, bahkan hanya belajar di media sosial tanpa ada guru yang jelas. Ini juga bahaya dalam pribadi kita sebagai muslim. Ketika hanya di YouTube belajar tanpa ada guru yang menuntun, ini juga sangat riskan dalam kehidupan ini. Kitab ini berjudul Fathul Mu'in, yang di dalamnya pembahasan tentang fikih. Sekalipun saya tahu kalau di masjid ini ada kajian rutin, ada berapa ulama-ulama kita, guru-guru kita, tapi insya Allah saya dalam hal ini akan membahas juga masalah fikih. Di dalamnya nanti ada sholat, ada yang lain-lainnya. Sebelum saya membaca kitab ini, saya ingin mengutip satu hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat ada orang mondar-mandir bolak-balik ke masjid dengan maksud sholat berjamaah,
Jamaah-jamaah Baitur Rahman ini sangat luar biasa. Fashhadu lahu bil iman. Kata Nabi, saksikan orang itu adalah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil udu. Sesungguhnya umatku ini, kata Nabi, akan dipanggil oleh Allah. Mana umat Muhammad? Di padang mahsyar nanti akan ada cahaya di wajahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan nampak ada nur di dalam wajahnya, cahaya. Itu diakibatkan bekas air wudunya. Wajinna, air wudunya yang senantiasa menyentuh wajahnya mengakibatkan wajahnya bersinar di padang mahsyar ketika semua manusia dikumpulkan, mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia yang paling terakhir. Itu akan nampak orang-orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah, itu akan bercahaya wajahnya akibat air wudunya. Yang penting benar caranya berwudu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini materi saya adalah pengantar ilmu fikih. Sebelum kita masuk pembahasan fikih, kenali dulu apa definisinya ilmu fikih. Kan secara berpikir filsafat itu secara ontologi apa ini? Epistemologinya bagaimana ini? Aksiologinya apa manfaatnya ini? Apa ini? Ini adalah ilmu fikih. Bagaimana caranya mengetahui? Ya belajar, mengkaji. Apa tujuannya orang belajar ilmu fikih? Ada tidak manfaatnya dalam diri kita? Nah, ini yang dijawab nanti dalam bahasan-bahasan ini. Sebelum saya baca di paragraf pertama, ada satu ungkapan dari Abdullah ibn Umar. Ini perbedaan di kalangan ulama-ulama hadis. Ada yang mengatakan yang dinamakan hadis adalah apa yang disandarkan hanya pada Nabi. Ada juga yang memahami yang namanya hadis apa yang disandarkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Abdullah ibn Umar ini adalah putra anak laki-lakinya Umar bin Khattab. Beliau berkata, majlisu fikhin afdalu min sab'ina majlisan min majalisiz dzikri. Duduk sejenak mengkaji ilmu agama. Fikih itu nanti akan ada saya paparkan definisinya. Ini kan kita duduk sejenak sampai kira-kira pukul 6:10 ya. Masuk isyarak. Lebih mulia, lebih utama min sab'ina majlisan min majalisiz dzikri. Lebih mulia, lebih utama daripada 70 majelis dari majelis-majelis zikir yang tidak ada pemahaman agamanya. Kan kadang kita melihat di HP atau di kampung kita ya, masing-masing yang di daerah ada kan majelis zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi zikirnya tidak mengkaji agama, hanya zikir saja. Makanya Abdullah ibnu Umar mengatakan majlisu fikhin afdalu
min sab'ina majlisan min majalis zikri. Jadi majelis zikir ini majelis ilmu lebih utama daripada majelis zikir kalau di majelis zikir itu tidak mengkaji ilmu agama. Baik. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi bid-darain. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhilana daral khuludi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmudi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ini dalam kitab Fathul Mu'in di awal paragraf itu pengarang kitab ini Al-Alimul Allamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Jadi pengarang kitab ini adalah Zainuddin bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan dalam awal kitabnya, segala puji bagi Allah yang maha pembuka jalan kebenaran. Ini kan kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Apalagi kalau imamnya bagus suaranya seperti Ustaz Haidir, SH. Kenapa ini muncul ya? Kenapa tiap sholat kita minta untuk ditunjuki jalan yang lurus? Apakah memang ketika keluar dari masjid tidak lurus kita punya perjalanan? Ini menandakan bahwa Allah senang kalau hambanya itu memohon-mohon kepada Allah. Alhamdu ini adalah isim ma'rifat, isim bukan fiil. Kalau fiil hamidallahu rabbil alamin misalnya, ini bukan kata kerja tapi ini isim. Dalam ilmu bahasa Arab kalau fiil itu adalah terikat waktu, waktu sekarang, waktu akan datang, waktu lampau. Memuji Allah itu tidak butuh waktu. Setiap waktu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in. Segala puji bagi Allah yang maha pembuka jalan kebenaran, jalan kedermawanan. Al-mu'in juga bermakna penolong ya. Jalan pertolongan Allah. Ala tafaqquhi fid din, untuk memahami nilai-nilai ajaran agama Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan ya. Pengarang kitab mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dengan kesaksian tudkhilana daral khuludi. Dengan kesaksian ini niscaya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga yang kekal di dalamnya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Dan aku bersaksi sesungguhnya Sayyidina Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah, sahibul maqami, yang memiliki maqam, derajat yang terpuji, maqamil mahmudi, derajat yang tinggi, yang dimuliakan, wa ala alihi wa ashabihi, dan beserta keluarganya dan para sahabatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui secara bersama-sama
Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada menarik dalam ayat ini, ada huruf jar dalam bahasa Arab, ada fisilmi. Dosen kita dulu memahami bahwa kata silmi itu Islam. Itu dalam Al-Quran, kenapa Allah tidak menggunakan fil Islam kafa, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan agama Islam ini adalah seperti wadah, tempat di mana semua manusia disuruh untuk masuk dan memahami ajaran yang dibawa oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat secara sejarah diutusnya nabi-nabi terdahulu. Misalnya Nabi Daud alaihissalam yang diberikan mukjizat berupa Zabur. Setelah Nabi Daud meninggal, kaumnya itu melakukan penyimpangan-penyimpangan ajaran agama. Sudah tidak lagi berpedoman pada ajaran-ajaran Allah yang termaktub di dalam kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Ada penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan ajaran. Kemudian diteruskan oleh Nabiullah Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya. Ternyata seiring berjalannya waktu setelah Nabi Musa meninggal, kaumnya ini melakukan penyimpangan ajaran. Itulah kaum Yahudi. Setelah Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat berupa Injil, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, maka kaumnya yang pengikutnya ini melakukan penyimpangan ajaran agama, lalu diteruskan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semua jamaah Baitur Rahman ini masih berpegang teguh pada Al-Quran, pedoman yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata sayang seribu sayang, masih banyak di antara kita yang melakukan penyimpangan pemahaman. Saya tidak tahu apa benar atau tidak di Makassar itu, tapi sudah dibubarkan. Ini baru-baru teman yang sampaikan, ada aliran yang hanya berdiri sholat karena memahami ayat wa aqimus sholatah. Bukan dia mengatakan dirikanlah sholat, tapi berdiri dalam sholat. Bayangkan, jadi tetum mas sempajang, tidak ada ruku, tidak ada sujud, seperti sholat jenazah. Ketika ditanya pimpinannya, kenapa melakukan demikian? Ayatnya yang mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata, berdiri sholat. Tidak seperti itu terjemahannya. Islam ini Pak, Islam ini yang melakukan penyimpangan dalam ajaran agama. Bagaimana dengan orang-orang yang betul-betul awam mengenai persoalan ajaran agama Islam ini? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 kewajiban asasi setiap penganut ajaran agama. Mau dia agamanya Islam, mau dia agamanya Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, 5 kewajiban asasi yang harus dipatenkan dalam setiap penganut agama. Yang pertama adalah meyakini ajaran agamanya itu benar.
Islam benar. Agama lain juga menganggap ajarannya paling benar. Jangan ragukan ajaran kita ini ajaran Islam. Jangan sampai kita murtad, yang dimana kemudian Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan mati sebelum muslim yang sejati, muslim yang mengenal Allah, muslim yang mengenal tempat pulang kampungnya, muslim yang mengamalkan ajarannya, muslim yang akidahnya soleh, akidahnya salim, akidahnya benar. Itu yang pertama, meyakini ajaran agama. Yang kedua adalah mempelajari ajaran agamanya. Jadi kita ini Pak semua, saya sempat sampaikan itu tahun kemarin, sarjana pendengar ya, kalau Bapak mau kuliah kembali seperti anak-anak jadi mahasiswa itu tidak ada waktu Pak. Maka dengan taklim-taklim seperti inilah, kalau dalam bahasa pendidikan andragogi, bukan pedagogi. Kalau pedagogi pendidikan anak TK, SD, SMP, SMA. Kalau andragogi pendidikan orang dewasa, mulai dari tamat SMA, mahasiswa, S1, S2, S3, S4. Bapak-bapak ini semua S4. Umurnya sudah lanjut ya, 50 tahun, 60 tahun itu sudah S4 Pak, sarjana strata 4 ya, seperti inilah ya. Nah, mempelajari ajaran agama, memahami ya. Yang ketiga adalah mengamalkan. Problematika umat Islam hari ini adalah cerdas secara intelektual, cerdas secara IQ-nya cerdas, tetapi keropos rohaninya. Maka jangan heran banyak orang pintar membodoh-bodohi orang karena kecerdasan spiritualnya ini sangat minim. Pintar secara akal tapi bodoh secara spiritual. Tanya kita. Kedua, dalam ayat Al-Quran banyak sekali disandingkan antara amanu wa amilus solihat. Misalnya dalam Al-Quran, wal as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Bukan hanya meyakini ajaran Islam ini paling benar, karena prinsip Islam itu adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Kita harus yakini, kita harus pelajari, kita harus amalkan. Kemudian yang keempat adalah mengajarkan. Yang kelima mendakwakan, menceramahkan bagi orang-orang yang punya ilmu, sampaikan kepada saudara-saudaranya, dakwakan. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Ajaklah saudara-saudaramu dengan cara hikmah, dakwailah mereka. Ya lima hukum asasi ini ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis Nabi yang terkait pengantar studi ilmu fikih ya, kita belum masuk pembahasan fikihnya, baru apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu fikih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang ingin diberikan banyak kebaikan, hendaklah memperdalam ilmu agamanya. Hendaklah memahami ilmu agama.
Mari kita lihat pengarang kitab Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menyatakan fil fikhi, ya, langsung fikih itu apa? Saya ini luar biasa ini Timika, banyak anak-anaknya mondok di pesantren, itu keren. Di pesantren itu bukan hanya Al-Quran dipelajari, tapi ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Huwa lugatan al-fahmu. Fikih secara bahasa itu adalah paham. Paham. Jadi amalan itu diterima oleh Allah syaratnya cuma dua. Mau dia sholat, puasa, zakat, haji, kurban, akikah, pernikahan, akan dibahas di fikih nanti. Syaratnya cuma dua. Kata Nabi, in kana amalu khalisan walam yakun sawaban falam yuqbal. Ada amalan dikerjakan ikhlas tapi tidak benar, tidak sesuai pedoman, maka ditolak. Maka satu syaratnya adalah ikhlas. Yang kedua adalah benar, ada dalilnya, ada referensinya. Tidak sembarang melakukan amalan-amalan tanpa mengetahui pokok-pokok bahasan itu. Salat ya harus ada ilmunya dan sebagainya. Nah, ini paham ya, fikih itu adalah paham, mengerti. Wastilahan secara istilah adalah al ilmu bil ahkamis syariatil amaliyatil muktasabu min adillatiha. Wah, ini fikih itu adalah ilmu hukum syariat agama, syariatil amaliyati, ilmu hukum atau syariat agama yang dipraktekkan, itu fikih. Jadi kalau ada ilmu yang dipraktek, itu fikih. Caranya orang memotong ini bagaimana? Ya, ada yang pernah bertanya kepada saya bilang, yang mana benar Ustaz ketika memotong misalnya ayam, apakah caranya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas lehernya itu ayam? Ada juga bertanya masalah kambing, dan ini bilang jangan tanya saya kalau saya tidak pernah potong kambing sama sapi karena saya bukan imam. Ayam, nah, tidak ada kekhususan sampaikan Nabi tata cara bahwa ini yang harus dari bawah, dari atas memotong atau dari atas. Terserah fikih berbicara hukum. Tetapi pendapat ulama-ulama kita untuk menghindari percikan-percikan darah atau hal-hal yang tidak diinginkan, ya mulailah dari bawah. Ya, jadi banyaklah. Jadi contoh fikih ya. Jadi sebenarnya fikih itu adalah ilmu yang mempelajari seputar hukum-hukum syariah yang dipraktikkan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ada dalilnya. Nah, makanya sumber hukum itu ada 4. Walaupun di organisasi lain, misalnya Muhammadiyah, sumber hukum itu cuma 2, Al-Quran, hadis. Tarjih itu adalah metodologi. Kalau di yang lain atau kita, ini adalah 4 ya. Al-Quran, hadis, ijma, al-qiyas ya. Ini kan Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi, ditanya, Mu'az, ketika kamu ingin berangkat di suatu tempat, bagaimana caranya kau menetapkan hukum? Dia mengatakan, saya ambil dalam Al-Quran, ada dalilnya. Kalau tidak ada dalam Al-Quran bagaimana? Saya buka hadis. Kalau tidak ada di hadis, maka saya berijtihad. Nah, berijtihad itu adalah berfatwa. Sekarang kan tidak bisa lagi berfatwa sendiri. Ada majelis ulama sudah berlembaga.
Kalau apa putusan majelis ulama itu yang kita ikuti. Sekalipun ada juga yang tidak setuju dengan kadang fatwa-fatwa ulama itu sendiri. Misalnya fatwa ulama haram hukumnya golput dalam politik. Itu fatwa. Tapi ada juga orang tidak pergi mencoblos. Jadi hukum dalam ajaran Islam itu cuma 5. Cuma 5. Saya jelaskan ya. Yang pertama wajib, haram, makruh, sunnah, boleh. Sekarang, jika umat Islam tidak memahami 5 hukum ini, maka otomatis akan keliru cara mengamalkan ajaran Islam. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, yang halal dimakruhkan, yang makruh dibolehkan, tak balik-balik caranya. Karena tidak ada pemahaman. Nah, sekarang maaf, 1000 maaf, ada kadang istilah yang kita dengar bid'ah. Ini hukum atau apa? Sedikit-sedikit bid'ah. Saya tidak salahkan ya, maaf, saya ulangi, saya mengawali kata maaf. Bid'ah ini tidak ada kelimanya ini. Tidak mengatakan 6 hukum. Wajib, ini hukum ya, hukum. Wajib, puasa Ramadan wajib. Haram, minum khamar, judi, berzina, otomatis haram, dosa. Itu hukum. Yang ketiga makruh. Yang keempat adalah sunnah. Yang kelima adalah boleh atau mubah. Tidak ada hukum bid'ah. Nah, terus bid'ah ini apa? Ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini kan hadis sahih. Setiap seburuk-buruknya perkara itu adalah bid'ah, diada-adakan. Jadi perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Gitu ya, itu pemahamannya. Perkara yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Itu diada-adakan baru, itu kita pahami. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap yang sesat itu pastilah neraka. Nah, sekarang cara pandang kita memahami hukum agama. Tahlilan itu, tahlilan kalau orang sudah dikubur 7 hari atau orang tahlilan, yasinan, kahfian, maulidan, semua yang ada an-annya di belakang itu, bagaimana hukumnya? Kalau dinyatakan bid'ah, itu bukan hukum. Itu yang saya bawa Pak dari seluruh pemahaman saya. Sebelum saya ke sini Pak, saya menghadap di beberapa guru diskusi, karena saya juga tidak mau datang ke Timika kalau ini ya tidak jelas. Kita punya pemahaman. Saya tanya, Ustaz, ini bid'ah hukum atau bukan? Bukan. Cuma istilah bid'ah itu adalah perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang kita baca ini di zaman Rasulullah tidak ada barisnya Pak. Kita gondolo tidak ada barisnya, tidak ada titiknya. Bid'ah Al-Quran yang kita baca ini bid'ah. Coba kita baca Al-Quran di zamannya Nabi. Kitab gondrong ada saja barisnya, masih terbata-bata kita baca. Kadang yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Al-Quran ini. Apalagi ya itu ya di zaman Nabi ini. Jangan terlalu kaku memahami agama. Jangan terlalu kaku mengamalkan ajaran agama. Semua ada pilihannya, mutatawwi'an.
Mau sholat tarwihnya 8 atau 20, ya itu mutatawian, jangan kaku. Maaf, misalnya Nabi itu makan 3 jari, apa hukumnya? Sunnah. Tapi apakah kita di Indonesia ini cocok dengan kondisi Nabi? Yang Nabi makannya cuma kurma, roti, gandum, dan sebagainya. Kurma. Tapi coba makan Indomie 3 jari. Makan apa lagi? Makan kapurung 3 jari. Ini kan kita mau ikut sunnah, ikut sunnah Nabi. Jadi setiap kondisi keadaan itu dicocokkan dengan hukum-hukum yang ada di kondisi tersebut. Jadi penetapan hukum itu, maka kenapa kemudian 4 imam mazhab ini, inilah pencetus ilmu fikih, inilah peletak ilmu fikih pertama. Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik bin Anas. Ketiga Imam Syafi'i atau Muhammad Idris bin Syafi'i. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Sebenarnya banyak ulama-ulama mujtahid, tetapi tidak ada pengikutnya. Yang bertahan sampai sekarang itu cuma 4 yang banyak pengikutnya. Terserah kita mau mengikuti mazhabnya Abu Hanifah, mau mengikuti mazhabnya Imam Malik, mau mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, mau mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ada pilihan agama, terserah mau yang mana. Cuma di Indonesia, Brunei, Malaysia dan sekitarnya itu mayoritas menganut paham mazhab Imam Syafi'i karena dianggap sangat cocok dengan kondisi bangsa Indonesia, dengan praktek fikih yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut ya. Jadi dalil itu apa? Berupa Al-Qur'an, hadis, ijma' al-qiyas ya. Kemudian wastimdaduhu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Ini adalah pengambilan hukum itu secara tertib, secara berurutan, Al-Qur'an, hadis, ijma', al-qiyas. Wa faidatuhu imtithalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi. Apa manfaatnya? Faedahnya kita belajar fikih ini adalah kita ini mengamalkan perintah-perintah agama, perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita belajar fikih ini sebenarnya adalah bertujuan untuk mentaati perintah-perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita belajar fikih hukumnya apa? Nah, seperti itu ya. Jadi tidak lepas dari 5 hukum: wajib, haram, makruh, sunnah, dan seterusnya. Terakhir yang saya ingin sampaikan, sebenarnya masih banyak pembahasan saya, tapi kita sampai jam 6:10 ya. Yang mana kategori yang dikenakan hukum syariah? Ya. Di sini ada istilah mukallaf. Nanti pembahasan selanjutnya itu akan mukallaf, yaitu fi'lul mukallaf, orang yang usianya 15 tahun ke atas. Ya. Ini sudah ditetapkan dalam fikih, 15 tahun ke atas. Nah sekarang, kalau ada anak-anak kita umurnya 11 tahun minum ballo, khamar, apa hukumnya Pak? Haramkah
atau apa? Kalau ada yang mengatakan haram, ini belum 15 tahun, maka tidak ada hukum baginya. Yang ada adalah mungkaran. Perbuatan dia adalah perbuatan mungkar. Kita akan menghukumi siapa yang mengajak dia minum ballo, siapa yang membodoh-bodohi dia. Ini anak 11 tahun minum minuman keras, ballo misalnya, sementara hukum mengatakan nanti dihukumi ini orang di atas 15 tahun. Ya. Ini ya. Kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Hukum-hukum Allah itu adalah ketentuan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka akan kekal di dalamnya. Itulah mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya perbedaan puasa kita, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan itu pada hari Senin kemarin, kita hari Selasa ini sudah puasa pertama. Maka kita juga tidak boleh menyalahkan ya bagi saudara-saudara kita yang lebih duluan untuk melaksanakan ibadah puasa, karena punya hukum ya. Dia punya metodologi ya. Yang jelas kita mengikut pada ulil amri minkum, pemerintah, karena ada kaidah fikih mengatakan, kaidah hukmul hakimi yarfa'ul khilaf, keputusan pemerintah itu menghapus perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian selanjutnya, bahwa di dalam pembahasan ilmu fikih itu cabangnya ada beberapa cabang ya. Ini kan pengantar ilmu fikih, Pak. Yang pertama ada yang disebut dengan fikih ibadah. Fikih ibadah ini wajib kita pelajari, karena Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wajib hukumnya laki-laki dan perempuan belajar ilmu agama. Ilmu fikih ibadah ini mulai dari istinja, cara cebok, membersihkan najis, ini wajib dipelajari. Mandi wajib, apalagi sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, semuanya berafiliasi pada fikih ibadah. Kalau salah caranya memahami, maka salah juga caranya beribadah. Cara pemahaman kita salah, otomatis juga salah cara kita beribadah. Yang kedua adalah ada namanya fikih munakahat. Fikih munakahat ini adalah seputar pernikahan. Ada orang menikah, masih hidup bapaknya, bukan bapaknya jadi wali, karena orang bapaknya ini sangat di tempat jauh, masih hidup, diketahui tempatnya, tapi karena dia terlalu mau mempermudah pernikahan, cepat saja, sembarang saja walinya, tukang beca saja, kau jadi waliku. Ini kan salah. La tasihun nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan tanpa wali, maka akan dibahas dalam ilmu fikih munakahat pernikahan. Apalagi hukum pernikahan beda agama. Ini ada laki-laki non muslim mau menikahi perempuan muslim, bagaimana hukumnya? Ini diatur dalam fikih munakahat. Apalagi ada namanya fikih jinayah. Hukum, apa hukuman bagi orang yang berzina, apa hukum orang yang mencuri, apa hukumnya orang yang misalnya ini dan sebagainya. Nah, kemudian ada namanya fikih mawaris, fikih kewarisan. Nah, ini juga ahli warisnya siapa, harta warisannya berapa, cara pembagian berapa yang didapat kalau
misalnya 3 bersaudara, 2 perempuan, 1 laki-laki, berapa bagiannya sudah diatur dalam fikih mawaris. Nah, sekira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada subuh berikutnya. Ini hanya pengantar studi ilmu fikih. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.